yang sebenarnya sudah kamu pelajari di kelas 10, kemudian ditingkatkan di kelas 11 berkaitan dengan materi tersebut. Sebenarnya cerita pendek itu ada apa sih di dalamnya? Di dalam sebuah kisah yang mengungkapkan sebuah peristiwa dengan tokoh tertentu, apa yang ingin diungkapkan di dalam cerita itu. Nah, karena kamu akan membaca cerita itu, maka kamu membacanya disuarakan, kemudian diperdengarkan dengan baik sehingga saya bisa memberikan nilai buat nilai keterampilan. Saya ulang kembali, jadi ketika saya hadirkan 2 cerita pendek, saya akan menyuruh beberapa siswa untuk bergantian membacanya. Tapi bukan berarti siswa yang tidak mendapatkan giliran, kemudian kamu dengan seenaknya saja bisa bobo-boboan, bisa makan-makan, dan seterusnya. Karena sewaktu-waktu saya akan kembali lagi menyuruh siswa yang bersangkutan. Jadi jangan punya anggapan sudah dapat giliran membaca, sudah aman. Begitu. Nah, sambil mendengarkan cerita yang akan dibacakan oleh temanmu, tulis dulu di kertas selembar yang baru. Dibiasakan setiap ada pembelajaran dengan saya, walaupun materinya berkaitan, saya berharap kamu menuliskannya di kertas yang bukan. Kertas-kertas itu nanti ketika PTM per tanggal. Intinya setiap pembelajaran yang saya berikan ada laporan yang kamu tuliskan di kertas itu. Jadi kamu tidak bisa mengatakan bukan gini nih. Coba dilihat kembali kertasnya per tanggal. Dibiasakan tuliskan di kertas yang baru setiap pembelajaran dan tuliskan judul, menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan paling tepat tuliskan tanggal hari ini sehingga saya bisa mencocokkan dengan jadwal saya BDR gitu ya. Nah, sekarang Kaira. Halo Kaira. Iya Bu, halo. Ya, ya, saya sudah memberikan 2 cerita pendek di grup BDR. Sudah? Nah, tugas kamu bisa tayangkan tidak, walaupun siswa bisa membacanya lewat HP atau lewat grup BDR tersebut. Sudah? Pertanyaan yang harus kamu jawab ketika kamu sedang mendengarkan teman-teman untuk membacakan cerita pendek tersebut, yang pertama, tuliskan nomor 1. Pilihlah 2 cerita pendek yang paling kamu sukai dari tayangan berikut ini. Setelah kamu memilih salah satu cerita pendek tersebut, berikan alasannya. Saya ulang kembali, maaf, bukan 2 tetapi 3. Pilihlah salah satu dari 3 cerita pendek yang akan dihadirkan. 1 ya, yang menurut kamu cerita tersebut memiliki cerita yang menarik, berkualitas, dan seterusnya. Berikan alasannya. Yang nomor 2, siapakah tokoh utama dari cerita yang kamu pilih tersebut? Ya, nah, kemudian yang ketiga, amanat dan pesan moral yang ingin disampaikan di dalam cerita itu. Jadi, ketika kamu menentukan unsur intrinsiknya, tidak 3 cerita, tapi cukup 1 cerita saja dengan pilihannya yang sesuai dengan kehendakmu. Begitu yang bisa saya sampaikan, target yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini. Kaira, terdengar suara Ibu Lis? Terdengar Ibu. Ya, dah kita mulai ya. Siap IPA 7 dan IPA 8. Kaira bisa menayangkan cerita pendeknya? Saya akan mulai meminta beberapa siswa untuk membacakannya. Sebentar saya buka grup BDR. Sebentar ya.
Bentar. Sehat. Yuk, kita mulai. Arifa nomor 1, IPA 7. Silakan Arifa lihat pahlawan hidupku. Siap yang lainnya dengan suara yang tepat sesuai dengan tuntutan ceritanya. Arifa, terdengar oleh saya Arifa? Terdengar, Bu. Ya, kita mulai ya. Arifa siap? Sebentar, Bu. Saya mau. Ya. Pahlawan hidupku. Bisa? Coba dibuka dulu sambil semuanya buka. Ada 3 cerita pendek. 1, pahlawan hidupku. Kedua, apa Khaira? Yang kedua ada yang tentang semangat Nino di Hari Sumpah Pemuda, Bu. Ya, betul, semangat Nino. Satunya lagi yang agak berat, baru saya kirimkan linknya. Ada tidak? Ibu baru mengirim 2 saja, Bu. Enggak, barusan di grup BDR, linknya. Iya, Bu, baru 2 saja. Masa sih? Belum terkirim mungkin, Bu. Sebentar. Lemah sekali nih. Yang YouTube itu enggak ya? Aduh, ini apa lagi nih yang dikirim? Sebentar. Oh, belum kekirim ya? Enggak kekirim, tidak terkirim. 70. Ya udah 2 dulu. Silakan Arifa, kita mau memulainya. Suaramu yang tepat, yang merdu, intonasinya, ekspresinya terlihat dalam suara kamu. Silakan Arifa. Baik, Bu. Ini langsung mulai aja. 1, 2, ya 1, 2, 3. Pahlawan hidupku. Pahlawan hidupku. Suatu ketika, saat langit memerah, seorang anak laki-laki dan ayahnya sedang duduk di teras rumah. Seorang ayah yang sedang mengusap keringat yang menetes dengan badan yang terbungkuk dan batuk-batuk. Tak sengaja, anak tersebut melontarkan pertanyaan untuk ayahnya. Kenapa ayah sudah mulai membungkuk, sakit-sakitan, dan mulai keriput? Bahkan, sekarang ayah sering batuk-batuk. Ayah pun menjawab, karena ayah seorang laki-laki. Mendengar jawaban ayahnya, anak itu ternganga, tak paham dengan jawaban ayahnya. Suara azan maghrib terdengar. Keluarga anak tersebut segera bersiap-siap untuk sholat. Setelah sholat selesai, mereka makan bersama dengan makanan seadanya. Anak tersebut masih terus kepikiran dengan jawaban ayahnya. Ia belum tahu apa maksud jawaban ayahnya. Akhirnya, anak itu menanyakan kembali kepada ibunya. Ibu, mengapa ayah sekarang sering sakit-sakitan dan mulai keriput seperti itu? Ya, silakan berikutnya. Bentar, silakan IPA 7 yang membacanya lanjutkan Vinka. Silakan Vinka. Vinka. Halo Vinka. Halo Vinka. Vinka hilang, no. Nah, ini yang saya maksud. Jangan sampai ketika saya panggil, kamu tidak bisa meresponnya. Dan saya tahu persis anak-anak yang seperti tipe itu. Kita lanjutkan, silakan Vika tidak bisa memberikan jawabannya. Maka Veronica, silakan Veronica. Ya, Bu. Ya, silakan lanjutkan. Anak Ibu tersebut ke arah ayah yang sedang memijit kakinya. Ibu menjawab, karena ayahmu adalah seorang laki-laki, Nak. Jawaban yang sama dengan ayah. Anak itu sangat kebingungan.
apa maksud jawaban orang tuanya. Anak tersebut membuka jendela kamarnya, termenung sambil memandangi langit yang penuh dengan kelap-kelip bintang. Ia berpikir bahwa ayahnya bekerja seharian, namun ayahnya tidak pernah sekalipun mengeluh, putus asa, ataupun merasa lelah. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, keluar dari rumah untuk bekerja keras demi keluarganya. Malam mulai larut. Ibu membuka pintu kamar anak itu dan melihat anaknya sedang termenung. Ibu menghampirinya dan bertanya, "Nak, kamu mengapa melamun? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu ada masalah?" Anak tersebut kaget dan menoleh belakang, lalu menjawab ibunya, "Tidak, Ibu, aku tidak ada masalah. Aku hanya memikirkan apa maksud jawaban ayah dan ibu." Ibu menjawabnya kembali, "Sudahlah, Nak, kelak kamu juga akan tahu, dan kamu kan juga anak laki-laki. Jadi, jadilah laki-laki seperti ayahmu yang selalu bekerja keras." Anak itu pun mengangguk dan bergegas menutup jendela dan mematikan lampunya, lalu tidur. Saat anak itu tidur, ia bermimpi. Ia berada di sebuah taman yang begitu sejuk. Kemudian, ia dihampiri oleh seseorang yang tak dikenalinya dengan menggunakan baju putih dan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan dalam hidupnya. Seorang ayah yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah letih. Rasa lelah yang sebenarnya terasa olehnya hanya dipendam. Rasa sakit yang ia rasakan, ia abaikan begitu saja. Panas yang begitu menyengat, hujan yang begitu deras, angin yang begitu kencang, ia terjang demi uang untuk keluarga. Ya, berikutnya masih IPA 7, silakan Jelita Adi Sumarna. Silakan. Ayah Jelita, memang mati, Bu. ya, silakan. Denganmu. Jarang sekali Tunggu, Jelita tidak terdengar. 1, 2, 3. Ayah memang sangat sibuk hingga lupa denganmu. Jarang sekali memperhatikanmu. Ayah sangat cuek dengan keseharianmu. Namun, sebenarnya ayah sangat menyayangimu. Hari-harinya dipenuhi dengan perjuangan, rela meninggalkan segalanya, meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Ayahmu adalah sosok yang begitu besar jasanya. Ayah yang memenuhi tanggung jawabnya. Jangan pernah kecewakan ayahmu. Hargailah perjuangan ayahmu. Jadilah laki-laki seperti ayahmu. Tiba-tiba, orang yang tadi kenalnya menghilang begitu saja. Dan dia terbangun dari tidurnya. Anak itu langsung lari dan menghampiri ayahnya yang telah selesai sholat tahajud. Anak itu memeluk ayahnya sangat erat. Dengan air mata yang terus membasahi pipinya, anak itu berkata, "Ayah, maafkan aku. Aku belum bisa membahagiakan ayah. Hanya bisa merepotkan ayah. Ayah, aku berjanji suatu saat nanti aku akan membahagiakan ayah dengan kesuksesanku. Aku tak mau ayah terus bekerja dan sakit-sakitan. Aku tak akan pernah lupakan perjuangan ayah. Dan aku tak akan mengecewakan ayah. Aku akan terus berjuang dan berdoa agar aku bisa menggapai cita-cita mulia. Aku ingin menjadi laki-laki seperti ayah, laki-laki yang penuh tanggung jawab. Terima kasih ayah, sungguh besar jasa-jasamu." Ayah terharu. Ya, berikutnya Sarif Hidayat. Silakan Sarif Hidayat. Nggak apa-apa, walaupun tinggal sedikit. Sarif. Ayah terharu dengan apa yang diucapkan anaknya. Sejak hari itu, anak laki-laki berjuang berusaha keras dengan semangat yang tinggi untuk menggapai cita-cita mulianya. Ya. Berikutnya masih Sarif untuk cerita pendek yang kedua. Silakan Kaira untuk menayangkan cerita yang kedua. Semangat Nino di Hari Sumpah Pemuda. Hari ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Dengan semangat para pemuda Indonesia merayakannya, kecuali Nino, salah satu murid SMA ternama di Jakarta. Dia sangat pemalas, bahkan dia menjadi sorotan guru-guru karena kemalasannya. Pada hari itu, sekolahan Nino sedang mengadakan acara gebyar Sumpah Pemuda dengan tujuan menghibur sekaligus menumbuhkan semangat siswa-siswi untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini. Untuk menjelaskan tatanan acaranya, Kepala Sekolah Nino menjelaskan di hadapan semua murid yang berkumpul di lapangan. Ya, berikutnya silakan. Sudah selesai.
Berikutnya saya mau Muhammad Aulia Rahman. Silakan Muhammad Aulia Rahman. Oke, Bu. Aulia, Bu, silakan. anak-anak, tingkatkan semangat kalian. Sambut Hari Sumpah Pemuda ini dengan penuh semangat dan kegembiraan. Dengan diadakannya Gebiar Sumpah Pemuda ini, Bapak dan Ibu guru berharap agar kalian bisa merayakannya dengan penuh hikmat. Gebiar ini berupa lomba membaca isi Sumpah Pemuda dengan lantang, yang diperuntukkan bagi semua siswa. Siapa yang paling lantang, dia keluar sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah berupa beasiswa selama 3 bulan. Sedangkan bagi yang tidak bisa atau tidak hafal isi Sumpah Pemuda akan dikenakan sanksi. Mengerti? Mengerti. Jawab semua siswa serentak. Di sela-sela siswa-siswi tampak wajah Nino pucat pasi dan merasa ketakutan, sehingga membuat Riko yang di sampingnya heran dan menanyakannya. Yang ada di sampingnya, ada apa nih? Iya. Ada apa? Maaf, Bu. Ada apa, No? Kok muka kamu pucat banget sih? Tidak apa-apa kok, kilah Nino. Udah, ngaku aja. Nggak apa-apa lagi, desak Riko memaksa. Nino akhirnya mau menjawab, tapi dengan berbisik-bisik. Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku sebenarnya nggak hafal isi Sumpah Pemuda. Lagian itu kan pelajaran SMP. Masa kamu gitu doang nggak hafal sih? Malu-maluin sekolah kita aja. Riko tertawa. Sialan lo, bukannya membantuin malah ditertawain. Tiba-tiba Indra yang berada di sebelah Riko berteriak. Awas, udah kepala sekolah tuh. Ya, stop. Berikutnya adalah Muhammad Dafa Nurrafli Arasi. Silakan Muhammad Dafa. Ya, Bu. Ya, silakan. Sebentar, Bu. Saya cocokin dulu. Ya. Tadi itu sampai kepala sekolah ya, Bu? Ya. Sama-sama. Anak-anak, kalian akan membaca satu persatu berdasarkan nomor absensi kelas. Mulai dari kelas 12, kata kepala sekolah. Mampus gue. Kan nomor absensiku paling atas, kata Nino dalam hati. Kepala sekolah mulai membaca nomor absensi kelas. Yang pertama maju adalah Adi Putra Septino dari 12. Silakan maju. Wajah Nino semakin pucat. Akan tetapi, dia tetap maju dengan percaya diri sambil mengingat dan mencoba menghafal isi Sumpah Pemuda. Silakan, Nak Nino, kata kepala sekolah mempersilahkan. Wajah Nino semakin pucat. Tubuhnya basah karena keringat yang menetes. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba dia tampak tersenyum, seakan semangatnya bertambah. Aha, aku ingat sekarang. Ayo Nak Nino, silahkan. Semua sudah menunggu, desah kepala sekolah. Nino pun angkat bicara dengan lantang. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semua bertepuk tangan, termasuk guru-guru juga. Nino pun mengelus dada karena telah berhasil. Hebat Nino, kamu ucapkan dengan sangat lantang. Silahkan kembali ke tempat. Sambut kepala sekolah dengan sukacita. Kemudian Nino berlari ke tempatnya tadi. Hebat kamu Nino. Kamu sudah berhasil mengucapkannya dengan lantang dan lancar. Sambut Riko. Thank you very much. Jawab Nino singkat. Waktu menunjukkan sudah sangat siang. Akhirnya telah selesai dengan tugasnya dan tak ada satupun yang terkena hukuman. Juri-juri mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dalam lomba ini. Ternyata pemenang kita adalah semua siswa terlihat penasaran, terutama Nino. Adi Putra Septino dari kelas 12 dengan nilai sempurna dan berhak menerima beasiswa selama 3 bulan. Selamat, ucap salah satu guru yang menjadi juri.
Semua serentak bertepuk tangan. Sahabat Nino pun satu persatu menjabat tangan Nino. Nino pun sangat bahagia dan bersemangat. Kemudian dia lari sambil berteriak, "Semangat, semangat, ayo semangat. Di hari Sumpah Pemuda ini, aku akan traktir kalian semua makan di kantin." Yeay! Seru semua siswa. Guru-guru heran, bercampur senang memandang murid-muridnya semangat di hari Sumpah Pemuda ini. Ya, udah? Nah, sekarang saya akan memandu dari sini berkaitan dengan kedua cerita pendek ini. Yang dibacakan oleh teman-temanmu adalah cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita rekaan. Cerita rekaan artinya cerita penuh dengan imajinasi, tapi juga bisa dengan cerita nyata, atau satu lagi kombinasi antara rekaan dan cerita kenyataan. Jadi nanti ketika kamu membuat cerita pendek, kamu boleh berimajinasi atau itu pengalaman nyata darimu atau dikombinasikan antara rekaan dan kenyataan. Ciri dari cerita pendek sudah tentu seperti yang dibacakan oleh teman-temanmu adalah satu peristiwa yang diungkapkan. Hanya sebuah peristiwa yang diungkapkan, sedangkan peristiwa yang lainnya hanya sebagai pendukung. Terlihat sekali peristiwa yang menonjol di dalam cerita pendek itu. Dan tokoh utamanya sudah tentu difokuskan pada satu orang. Kalaupun ada tambahan pelakunya, disarankan tidak terlalu banyak. Dan ketika pelaku tambahan itu akan berucap, akan berdialog di dalam cerita itu, juga tidak boleh terlalu dimunculkan banyak. Tetap fokus pada si pelaku utamanya. Namun, di balik pendeknya cerita pendek itu tetap ada amanat dan nilai moral yang ingin disampaikan ceritanya. Amanat dengan nilai moral berbeda. Sekali lagi, amanat dan nilai moral berbeda. Amanat termasuk unsur intrinsik dan nilai moral termasuk dari nilai ekstrinsik. Kalau dilihat bentuknya, amanat nanti jatuhnya adalah kalimat perintah, sedangkan nilai moral adalah berkaitan dengan kalimat berita. Keduanya memiliki isi yang hampir sama tentang pesan petua yang berkaitan dengan perilaku atau kelakuan atau apa yang dilakukan oleh dampak yang dilakukan oleh si pelaku utama. Ya, berkaitan dengan kesusilaan yang dimainkan oleh si tokoh utama tersebut. Nah, sekarang berikutnya, meskipun cerita itu pendek, tetap memiliki imajinasi yang tinggi. Sekali lagi, kamu akan bercerita lewat cerita pendek, si pembaca harus memiliki penasaran untuk membaca cerita itu lebih lanjut. Kemudian, imajinasi kamu berkembang. Alur ceritanya pun tetap mengikuti aturan yang berlaku, dimulai dengan orientasi, mengungkapkan masalah, keadaan mulai memuncak, puncak cerita sampai pada penyelesaian. Saya ulang kembali, dibuka dengan orientasi, kemudian masalah mulai muncul, kemudian mulai timbul konflik, sampai puncak ceritanya, terakhir ada penyelesaian, dan berikutnya ada koda. Penyelesaian cerita itu pasti ada, kalau koda mau dimunculkan, mau tidak juga tidak jadi masalah. Ya. Nah, sekarang saya mulai menyapa kembali kelas 11 IPA 7 dan 11 IPA 8 untuk mewakili 11 IPA 7. Halo Maya. Halo Maya. Maya. Ya Bu, saya 11 IPA 8. Iya, Bapak. Maya,
Pilih, kamu milih yang mana? Saya pilih yang pahlawan hidupku. Yang mana? Yang satu apa yang dua ceritanya? Kamu nggak Yang nyambung kedua, ya? Bu, yang kedua, Bu. Kamu saya ngomongnya apa, kamu jawabnya apa? Kamu yang kedua, yang senangnya sama Nino ya? Yang pertama, Bu, yang pahlawan hidup. Maaf, Bu. Silakan kamu berikan alasannya. Mengapa kamu senang yang cerpen yang pertama? Silakan. Karena di situ menarik aja menurut saya tentang perjuangan ayah yang nggak kelihatan di anaknya gitu loh, Bu. Jadi sebenarnya tuh ayah banyak perjuangannya, tapi anaknya nggak lihat. Jadi menurut saya menarik aja. Ya, betul. Nah, sekarang kamu sudah mulai membiasakan diri. Kamu pernah lihat tidak seseorang atau juri di Idol atau dimanapun berada, ketika menyampaikan sebuah penilaian, tidak boleh seperti yang kamu katakan. Ya pokoknya ceritanya menarik gitu. Nah, yang mendengarkan apa yang kamu uraikan itu akan menanggapinya gini. Berarti anak itu nggak ngerti gitu ketika diberikan penilaian. Jadi kalau kamu melakukan penilaian, misalkan kamu, Bu, saya dari pilihan saya tertarik untuk cerpen pertama karena pesan yang ingin disampaikan itu terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari dan kebetulan itu kena sekali dengan diri saya. Jadi kamu melihat dari sudut tema ceritanya dan bahasanya sederhana, Bu, gitu. Mudah dipahami gitu. Tapi membuat saya berpikir, membuat saya berimajinasi terlihat pada kalimatnya gitu loh. Jadi jangan kamu katakan sama saja kamu ketika ditanyakan, Maya, kamu suka sama Fadil kenapa? Ya pokoknya suka aja, Bu. Orangnya oke. Cuman gitu aja, itu namanya bukan sebuah penilaian. Dibiasakan ketika kamu memberikan jawaban, harus memberikan pendapat, harus disertai fakta-fakta gitu. Harus ada fakta, ada data, ada opinimu. Saya buka kembali, silakan Riken Ramadan, silakan Ramadan, Riken Ramadan, saya sapa dulu. 11 IPA 8, Riken, halo Riken. Halo Riken. Riken? Iya, Bu. Hah? Iya, Bu. Riken? Riken? Iya, Bu. Ya, sekarang kamu pilih, kamu senang yang mana? Saya pilih Riken? yang pertama, Bu. Pilih yang pertama. Silakan berikan alasannya. Silakan berikan alasannya. Kamu senang yang satu apa yang kedua? Yang satu. Ya, kenapa satu? Kenapa satu? Halo? Lewat. Dibantu. Ini namanya mirip. Muhammad Raken Nabi Harif IPA 7. Silakan Raken. Halo Raken. Ya, Bu. Ya, silakan. Kamu pilih yang mana? Yang pertama, Bu. Alasannya, silakan. Kenapa? Silakan Raken, berikan alasannya. Mengapa kamu senang yang pertama? Kamu mau lihat dari sudut yang mana? Dari sudut dari bahasanya, dari ceritanya, dari pengungkapan tokohnya atau dengan pesan atau yang bagaimana? Silakan Anda memberikan jawabannya. Raken, halo Raken. Dari ceritanya, Bu, sangat menginspirasi saya. Memberikan inspirasi buat kamu? Iya, Bu. Ya, nanti saya akan tanyakan kembali. Jadi Raken melihat dari sudut tema ceritanya, ya. Kemudian dibantu oleh Raja Rasid. Silakan Raja. Halo Raja. Kamu Iya, senangnya Bu. mana? Saya sukanya yang pertama, Bu. Ya, alasannya? Karena menurut saya pesannya itu sangat menyemangat gitu, Bu, untuk Ya. agar kita jadi orang yang lebih Ya, kuat dan bertanggung jawab gitu, Bu. Ya, jadi kamu laki-laki, mau dipakai ya? Mohon maaf.
karena nggak ada sinyal, jadi sinyal yang kencang di sini. Jadi kamu laki-laki ketika membaca cerita tersebut, pesan yang ingin disampaikan sangat banyak, Bu, dan mengena pada diri saya. Nah, sekarang saya ingin tanya, ada tidak yang suka cerpen yang kedua? Silakan, saya dibantu oleh Cika. Halo Cika, halo Cika. Kamu senang yang kedua tidak? Saya lebih ke yang pertama, Bu. Yang pertama. Siapa yang suka kedua? Gak apa-apa. Namanya selera, saya nggak mengatakan bahwa selera kamu yang A itu yang paling betul loh. Tapi ketika kamu memberikan alasan, itu jawaban yang paling tepat. Silakan dibantu oleh Talisti. Halo Talisti. Kamu suka yang mana, Talisti? Tahlisti izin ikut. FPK? Iya, Bu. Berikutnya Sylvia. Silakan Sylvia. Iya, Bu. Kamu senang yang mana? Saya suka yang pertama, Bu. Kamu senang yang mana? Yang pertama. Ya, nah sekarang saya menjelaskan ya. Kalau kamu mengatakan yang kedua juga tidak jadi masalah. Mengapa? Karena kamu melihatnya dari sudut bahasanya. Bu, bahasanya santai, Bu, di cerpen yang kedua. Itu nggak apa-apa. Meskipun ceritanya santai dengan bahasa yang dekat dengan bahasa pergaulan, sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi ketika kamu memberikan alasan, harus disertai bukti yang nyata. Kita mulai ya, nomor berikutnya. Perhatikan dalam ulangan akan dikeluarkan. Pengarang di dalam mengungkapkan gambaran tokoh utama itu ada 3 macam. Saya ulang kembali, kamu catat di buku catatan kamu, ya di kertas lembar kamu, bahwa di dalam menggambarkan watak karakter dari tokoh dalam cerita ada 3 macam. Yang pertama analitik, saya sengaja ya nggak pakai PowerPoint supaya kamu nyatet. Yang pertama analitik, yang kedua dramatik, yang ketiga campuran. Pada penggambaran analitik, pengarang langsung menuliskan watak dari tokoh tersebut. Dia seorang laki-laki yang rajin, kemudian suka menolong dan baik hati. Jadi kata menolong, baik hati langsung dituliskan oleh si pengarang tersebut. Ya, nah cara analitik ini membuat si pembaca tidak berimajinasi. Tapi analitik digunakan juga di dalam memuat cerita pendek dengan jumlah porsinya tidak begitu banyak. Cara kedua adalah cara dramatik. Pengarang melukiskan watak si tokoh itu tidak dengan cara langsung, tidak dengan cara menuliskan kepribadiannya, tetapi lewat tindakannya, lewat dari omongannya, lewat dari cerita seseorang. Jadi ada seseorang yang bercerita bahwa Guntur orangnya begini, begona dan seterusnya. Ya, jadi tidak dituliskan bahwa Guntur adalah pria yang tampan, tidak, tapi diceritakannya oleh selalu berpakaian rapi, kemudian rambutnya tersisir rapi dengan sorot matanya yang begitu dan semua wanita setiap teman perempuannya menyenangi Guntur. Berarti kamu berimajinasi bahwa Guntur adalah laki-laki yang tampan dan rapi dan seterusnya. Jadi saya ulang kembali, dramatik adalah secara tidak langsung pengarang menggambarkan tokoh tersebut lewat dialognya, lewat tindakannya, lewat postur tubuhnya, lewat tempat tinggalnya, lewat
cerita masa lalu, cerita masa lalu, kemudian cerita dari seseorang, dan masih banyak bisa digambarkan tokoh itu. Dan cara inilah yang membuat si pembaca cerita itu berimajinasi, berpikir. Berikutnya, yang ketiga adalah campuran analitik dan dramatik. Inilah yang paling banyak digunakan ketika pengarang membuat sebuah cerita untuk menggambarkan tokoh di dalam cerita itu. Nah, sekarang saya akan bertanya. Saya akan bertanya kepada Nabila Ramadanti. Ada Nabila? Halo Nabila. Ya Bu, ada. Silakan. Pertanyaan saya, jelaskan tokoh ayah dalam cerita pendek yang pertama. Gambaran, deskripsikan ayah ini merupakan seorang laki-laki baya usia yang seperti apa? Silakan kamu gambarkan. Ya Bu, jadi yang menggambarkan sosok seorang ayah ini adalah seorang laki-laki yang selalu bekerja keras demi menghidupi keluarganya dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Jadi sosok ayah ini adalah sosok yang bisa bikin kita termotivasi untuk selalu bekerja keras dan tidak mengeluh atau putus asa setiap apapun yang kita kerjakan. Aduh, bagus sekali kamu di dalam menyampaikan satu pendapat. Kamu melihat ayah dari tindakannya. Sekali lagi, dilihat dia mendeskripsikannya dari tindakan yang dilakukan oleh ayah tersebut. Tetapi juga digambarkannya oleh ibu. Siapakah ayah sebenarnya? Penggambarannya. Tapi masih ada kekurangan yang kamu belum sampai itu. Ada kelebihan yang dimiliki oleh ayah di dalam penggambarannya dan oleh si pengarang dilakukan penggambarannya lewat tindakannya. Tindakan apalagi yang digambarkan oleh si pelaku utama tersebut selain dia bekerja keras, semangat, tidak pantang menyerah, kemudian sayang kepada anak-anaknya. Mengapa saya katakan dia sangat perhatian kepada anak-anaknya? Ketika malam hari dia menyapa anaknya dan seterusnya. Satu lagi yang belum terjawabkan, Herati, silakan Herati untuk menjawab. Karakter ayahnya seperti apa? Halo Herati. Langsung dijawab ya buat teman-teman yang lain ya. Halo Herati. Hilang. Iya Bu. Herati, penggambaran tokoh ayah itu seperti apa? Ayahnya laki-laki yang gigih dalam bekerja. Jangan diulang lagi. Sudah dijawab oleh Rahmawati, sudah bagus. Jangan lagi diulang. Supaya jangan terlalu lama. Siapakah yang bisa mengatakan satu hal karakter ayah belum disebutkan oleh temanmu? Bahwa ayahnya adalah seorang bapak yang bagaimana? Rajin beribadah, Bu. Iya, bagus. Soleh. Ayahnya boleh katakan bukan rajin beribadah, tapi sudah dapat dikategorikan sebagai ayah yang soleh. Dari mana ibu bisa mengatakan seperti itu? Dari tindakan ayahnya. Ayahnya sholat tahajud. Betul ya, sholat tahajud ya. Kemudian dia tidak pernah mengeluh. Ya kan? Nah, kemudian selain dia tidak pernah mengeluh, dia sangat memberikan satu inspirasi buat anaknya. Dia tidak mengatakan bahwa, nah ayah ini begini, ya. Tapi ketika dia mengatakan, ketika anaknya bertanya, ya kenapa sih ayah sakit-sakitan? Maka dijawabnya dengan jawaban kalimatnya adalah, ayah itu laki-laki. Nah, Bu, kalau gitu laki-laki harus sakit-sakitan ya Bu ya? Enggak gitu caranya. Ya, di balik perkataan ayah tersebut ada makna tersirat yang ingin diungkapkan. Maka saya akan menyapa berikutnya adalah Landri. Halo Landri. Halo Landri. Halo Landri. Halo Bu.
Ya, halo, silakan dijawab. Mengapa ayahnya mengatakan, kenapa sih ya, kok ayah sekarang sakit-sakitan? Ya, tapi dia nggak jawabnya gini, ayah udah tua, ayah tadi masuk angin, kadang-kadang enggak, tapi ayah laki-laki. Makna yang tersirat dari perkataan ayah itu apa, Landri? Makna karena sebagai kepala keluarga ya Bu ya, Ya. seorang ayah harus banting tulang mencari nafkah. Tapi ayahnya itu tidak mau anaknya tahu kalau ayahnya itu Iya, ada jadi rasa lelah. maksudnya, betul Landri, bagus sekali. Jadi ukuran laki-laki harus kerja keras. Ya, tidak boleh mengeluh. Emang itu sudah kodratnya. Jadi kalau laki-laki itu sering jatuh sakit daripada seorang perempuan, iya juga sih. Iya juga. Bebannya lebih berat, tanggung jawab, stresnya lebih tinggi dari pagi sampai malam hari, subuh kembali lagi. Nah, itu gambarannya yang namanya laki-laki gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kembali. Bukan berarti cerita kedua tidak menarik. Kamu boleh mengatakan menarik. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Saya nggak ngerti loh kenapa IPA 8 ya. Silakan Rosa. Halo, saya sapa Rosa. Halo Rosa. Saya nggak ngerti loh kenapa si Nino yang jadi pemenangnya. Kamu bisa tidak memprediksikan kenapa Nino yang memenangkannya? Rosa. Iya, Bu. Ya, kenapa sih dia yang menang? Kira-kira apa sih? Kok dia bisa jadi pemenang gitu? Menurut saya karena saat ditunjuk, Nino berbicara dengan lantang dan berani, Bu. Selain berani apalagi? Kan semuanya juga lantang, karena semuanya pada jawabnya harus lantang gitu loh. Kenapa? Saya memprediksikan, jadi kamu harus mengutarakan kalimatnya. Saya memprediksikan ketika Nino tampil pembacaan Sumpah Pemuda, dia mengungkapkannya selain lantang suaranya, ekspresinya terlihat dengan jelas, semangatnya terlihat dengan jelas, ya. Dan olah tubuhnya pun juga mungkin lebih baik dibandingkan teman-teman yang lainnya, walaupun dalam cerita tersebut tidak diungkapkan. Tapi kita sebagai seorang pembaca dapat memprediksikan kenapa Nino yang justru menang dalam lomba tersebut. Iya sih, saya mengerti ini sebuah cerita, tapi tetap saja pakai logika. Ya, nah sekarang saya tanya kembali ke IPA 2. Halo Satria Ananda Hari Soputra, halo Ya, Bu. Saputra. Nah, sekarang pertanyaan saya, kriteria dalam lomba tersebut bagus banget loh. Jadi, mengapa harus dibacakan dengan lantang? Apa maksud dari kriteria tersebut? Apa Bu tadi? Boleh diulang? Jadi kenapa di dalam lomba itu membaca membaca teks Sumpah Pemuda harus dibaca dengan lantang? Kriterianya harus dibacakan dengan lantang. Karena menghargai jasa Pak pahlawan dulu, Bu. Ya, betul. Maksudnya dengan lantang itu otomatis tergambar semangat dari yang membacakannya. Sehingga kita bisa menyerupai semangat dari pahlawan pada masa yang lalu. Bagus. Yang kedua, kenapa harus lantang? Kenapa harus lantang? Silakan. Harus? Silakan. Kenapa? Kenapa Satria? Halo Satria. Alasannya adalah ya, dengan lantang kita membacakan teks Sumpah Pemuda, kita akan bisa, kita penuh dengan percaya diri, semangat, otomatis kamu akan menguasai teks tersebut. Seseorang yang berbicara ketika tampil tidak dengan suara yang sesuai dengan targetnya, ada kemungkinan, satu, kamu malu, belum terbiasa, dua, tidak menguasai materi.
Ketika orang berbicara di depan umum dengan begitu diperlihatkan keresahannya, itu akan terlihat. Tapi kalau kamu percaya diri, kamu akan berbicara dengan semangat, kalimatnya tertata, kemudian tidak goyang sana, goyang sini. Memang semuanya harus diperlukan dengan latihan. Itu ya. Nah, sekarang kamu sudah memahami ceritanya. Sekarang saya ingin bertanya, amanat yang tercakup di dalam cerita pertama, kalau kamu pilih yang itu apa, pesan moralnya juga apa? Silakan Anda tuliskan 2. Berikutnya nomor 3, berikutnya adalah kamu mencari cerita pendek di media sosial. Dengan kriteria seperti yang tadi saya contohkan. Ceritanya sangat sederhana. Sangat sederhana, berdekatan dengan kehidupanmu sebagai seorang remaja, seorang generasi muda, tapi tetap ada pesan yang ingin disampaikan. Ada moral yang terungkap di dalam cerita pendek itu. Tugas kamu, tuliskan linknya, tuliskan ringkasannya, berikutnya kamu ungkapkan struktur dari teks cerita tersebut di grup BDR. Sampai di sini ada yang ingin diungkapkan? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi strukturnya dimulai dengan orientasi. Orientasi itu biasanya dibuka dengan siapa tokoh utamanya, kemudian karakternya sedikit seperti apa, kapan sih peristiwa itu terjadi. Ya, sudah digambarkan orientasinya, mulailah bergerak. Bergeraknya apa? Ada masalah. Tadi dikatakan di cerita yang pertama dikisahkan seorang tokoh, di situ diungkapkan ya, yang dia melihat anaknya itu memiliki rasa keinginan tahuan, di rumahnya dia bertanya kepada ayahnya. Ya, kemudian anaknya bertanya kepada ayahnya, kenapa sih ya sakit-sakitan dan mulai batuk-batuk. Dia jawab ayahnya karena ayah adalah lelaki. Itulah masalahnya. Mulai bergerak, mulai mau masuk konflik, dia tanya lagi sama ibunya. Ibunya jawabnya sama, dia memang lelaki yang bertanggung jawab. Sebelum mau masuk puncak, ya nanti sampai puncaknya dia bermimpi bertemu dengan seseorang. Di situ diungkapkannya secara tersirat siapa ayahnya. Dan penyelesaiannya ditutup dengan cerita yang sederhana tapi cukup memberikan makna buat kalian. Begitu nanti saya kasihkan teorinya, alur cerita seperti apa. Begitu Kaira, halo Kaira. Iya Bu. Ya, jadi ini masih 11:30, setengah jam lagi masih bisa Kaira. Pertama cari cerita pendek di media sosial. Yang tadi udah terjawab ya. Amanatnya apa? Amanatnya apa? Bisa kan ya? Nah, kamu jawab nilai moralnya adalah kalau kamu ambil cerita yang kedua, ya, sebagai generasi muda, ya, harus memiliki sifat percaya diri dan semangat gitu. Ya, yakin semuanya pasti bisa. Itu adalah nilai moral. Jadi sebagai seorang lelaki, sebagai generasi muda, harus menjalani hidup ini dengan semangat, tanggung jawab, percaya diri, dan seterusnya. Itu nilai moral. Nah, kalau amanat tinggal dibalik aja menjadi kalimat perintah. Jadilah pria yang penuh dengan tanggung jawab dan semangat dalam menjalani hidup ini. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ya akan membuahkan hasil yang baik pula. Yakinlah. Nah, itu kan adalah kalimat perintah. Gitu ya. Nah, saya akan tuliskan nanti di grup BDR tugas berikutnya cari cerita pendek dengan linknya, tuliskan, kemudian buatlah rangkumannya. Rangkumannya nggak usah panjang-panjang karena saya harus membacanya, 1 paragraf saja.
Berikutnya, kamu ya. Maaf kalau misalkan untuk cerpen dan rangkumannya minggu kemarin sudah, Bu. Oh ya, kalau gitu sudah, tinggal ditambahkan satunya lagi, tuliskan deskripsi tokoh utamanya. Bisa? Jadi cuma tambahannya satu, deskripsi tokoh utamanya, apakah dengan analitik tuliskan sama dengan, jadi tokoh itu, jadi kamu kutip ya, dia langsung, pengarang langsung menuliskan, dia gadis yang cantik. Nah, gadis yang cantik. Kata cantik itu ada di dalam cerita pendek itu, gitu. Kata cantik itu ada, tapi kalau dilukiskan dari postur tubuhnya, yaitu sudah kulitnya putih bersih, kemudian tangannya begitu lentiknya, dan bulu matanya itu bergelombang, dan kalau tersenyum ada lesung pipit di kedua pipinya, maka kamu bisa menyimpulkan bahwa gadis yang saya katakan tadi adalah gadis yang cantik. Setiap omongannya membuat hati kita merasa sejuk mendengar kata-katanya, gitu. Oh ya, sudah bagus kalau gitu. Nah, sekarang lanjutkan adalah deskripsi tokoh dalam cerita tersebut. Analitiknya kasih pembuktian, kemudian dramatiknya kasih pembuktian lewat mana? Lewat mana? Apakah lewat posturnya, lewat perkataannya, lewat tindakannya, lewat ucapan dari temannya atau orang lain, atau dari kisah lalunya. Cerita masa lalu itu bisa menggambarkan karakter tokoh utama. Udah? Harus dituliskan pembuktiannya. Itu saja yang harus dikerjakan, Khaira. Kemudian analitik dengan dramatik campuran, otomatis kamu sudah bisa mengungkapkannya yang tadi. Itu saja tugas yang harus dikerjakan. Halo. Halo Ibu, boleh deadline-nya sampai jam 1 atau jam 2 nggak, Bu? Boleh. Saya hanya minta sampai jam 2. Begitu? Baik Ibu, terima kasih. Ya, saya mundur dari kegiatan ini, kamu lanjutkan luring, hanya menulis satu soal saja berkaitan dengan yang tadi. Deskripsikanlah atau tentukanlah penggambaran dari tokoh utamanya. A, analitik pembuktiannya mana? Pakai dikutip ya. Kemudian analitiknya itu tidak boleh satu ya jawabannya, paling tidak minimal 2 selalu untuk membuktikan. Sedangkan dramatik harus dibuktikan dengan apakah lewat perkataannya, apakah lewat tindakannya, dan seterusnya. Sama saja seperti film yang kemarin, si Rosat itu digambarkan, kalau dalam sebuah film itu pasti tokoh itu tergambar karakternya dari tindakannya. Ya, yang pasti bahwa Rosat sebagai pelaku utama dalam cerita video yang kedua menggambarkan bahwa dia adalah orang yang semangat, senang berorganisasi, senang kepada hal-hal yang baru dan penuh dengan tantangan karena dilihat dari film itu, dan terlihat juga ada agamis di dalamnya. Begitu yang bisa saya sampaikan, Khaira. Itu saja ya, saya mundur dari Zoom ini, saya nantikan di grup BDR. Jangan punya pikiran bahwa kertas kamu enggak akan saya periksa. Insya Allah tunggu giliran, seolah saya diberikan jadwal untuk PTM, saya akan tagih kertas-kertas itu. Sama seperti kelas 12. Sudah tertata dengan rapi, ketika saya minta sudah ada di dalam map tersebut. Begitu, Khaira, saya mundur dari Zoom Ibu, ini. maaf, saya boleh bertanya satu lagi nggak? Boleh. Berarti dalam satu cerpen itu hanya ada satu deskripsi tokoh ya Bu? Misalkan jika penulis itu menuliskan ingin memakai analitik ataupun di cerpen yang lain itu harus pakai dramatik. analitik dengan dramatik. Nggak bisa. Sebuah cerita nggak mungkin analitik. Berarti dijelaskan dua-duanya ya Bu?
analitik dengan pembuktiannya, dengan dramatik dengan pembuktiannya. Ya, karena dalam ulangan itu yang akan dikeluarkan. Ibu akan memberikan kisi-kisinya ya nanti siang ya. Ibu akan memberikan kisi-kisinya nanti siang untuk ulangannya. Karena dari pembuat soal belum muncul nih kisi-kisinya. Tapi Ibu sudah bisa membayangkan ulangannya seperti apa. Begitu yang bisa Khaira. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Saya mundur ya. Nggak ada pertanyaan. Susah kalau materinya cerita pendek itu kalau lewat BDL, paling enak kalau kita ada di tatap muka, kita bisa berdiskusi, kemudian dan kita bisa peragakan gayanya si Nino dan seterusnya. Itu ya, Ibu mundur ya. Makasih ya Khaira ya. Terima kasih Bu. Yuk.